Diceritakan genderang perang sedang terpaksa hamba harus turun tak. Pasukan Kalau dari tidak, seluruh rakyatku akan habis oleh sangat Kumbakarna. kewalahan menghadapi pasukan dari Sri Rama Hati-hati, Wijaya. Kakak. Kemudian tidak lama sang Tenaganya kapten sangat tim luar dari biasa. Rahwana pun datang, yaitu Baik. Kumbakarna, kakaknya Wibisana. Mereka melihat dengan keadaan Sangat tercengang berbahaya dan kalau melaporkan sampai akan Kakang Kumbakarna kejadian sempat tersebut marah kepada kepada Sri Rama Wijaya yang Sebab kebetulan dia itu memiliki ada di tenaga sampingnya bagaikan adalah 1000 ekor Kumbakarna. gajah. Karena Kumbakarna sangatlah kuat dan hebat, bagaikan kekuatannya seperti gajah yang sedang mengamuk. Dalam keadaan tidak terkendali, Sugriwa pun izin maju ke medan pertempuran, yang mana ia tidak tahan lagi melihat para punggawanya satu persatu mati mengenaskan di tangannya Kumbakarna. Kumbakarna pun dinasehati oleh sang Sugriwa dan Kumbakarna pun tetap akan maju di medan laga, dan Sugriwa pun juga kalah karena kekuatannya Kumbakarna. Apakah itu perilaku orang yang gemar bertapa? Apa ada cara lain dalam sebuah peperangan kecuali dengan kekejaman Sugriwa? Semua ini terpaksa kulakukan karena aku juga seorang ksatria yang harus membela negaranya. Wih, bertapa tengik! Apakah seorang bertapa tidak bisa melihat dengan mata hatinya bahwa yang dia bela seorang angkara murka? Hah? Kamu tidak mengerti masalah kesatriaan, Sugriwa. Yang aku bela bukan kakangku Rahwana. Yang kubela adalah negaraku. Benar atau salah, tetap akan kubela. Sebab begitulah seharusnya sikap seorang ksatria. Ayo serang aku, Sugriwa. Jangan ragu-ragu. Sebagai panglima tertinggi, aku tidak bisa membiarkan anak buahku menjadi korban keganasan Kumbakarna. Aku harus turun tangan. Gusti, jangan melihat Kakang Kumbakarna sebagai saudara saya. Perang hanya mengenal lawan atau kawan. Di saat itu pula lah, sang Kumbakarna ingin membunuh Sugriwa, dan akhirnya, Sugriwa ditolong oleh Anoman. Anoman pun dapat mengimbangi akan kekuatan sang kakaknya itu Kumbakarna. Pertarungan pun cukup alot, dan semakin memanas sehingga membangkitkan kekuatan Kumbakarna. Akhirnya Anoman pun hampir saja kalah, dan di sisi lain di belakangnya sang adiknya yaitu Wibisana memberitahukan bahwa, semakin marahnya Kumbakarna, semakin marah ia, akan kekuatannya itu, semakin kuat dan tidak bisa dihentikan. Saking kuatnya ia Anoman dan Sugriwa kewalahan menghadapi sang Kumbakarna. Lakukan tugasmu dengan baik, Laksmana. Memang benar, Gusti. Tenaga Kakang Kumbakarna akan semakin berlipat ganda jika amarahnya semakin tinggi. Saya tidak mau perang yang dia lakukan hanya karena nafsu membunuh, karena dia tidak pernah marah.
Minggir semua penggawaku. Kemudian adiknya Sang Raja Ramawijaya, pangeran dari Ayodhya itu, ingin menghadapi Kumbakarna. Pada awalnya mereka kedua belah pihak adu bacot terlebih dahulu, oleh karenanya Sang Kumbakarna dan Laksmana itu, B1 atau pertarungan 1 lawan 1, pertarungan pun cukup berimbang. Terakhir, Laksmana menjajal kekuatannya, dengan mengeluarkan panah saktinya, pemberian dewa. Pada awalnya Sang Pangeran Kumbakarna berhasil menghindari panah itu, akan tetapi lambat laun, Sang Kumbakarna pun gugur karena tidak bisa untuk menghindari anak panah dan mengenai dirinya, yaitu tangan dan kakinya. Kumbakarna pun berhasil ditaklukkan oleh Sang Laksmana pangeran dari Ayodhya itu. Laksmana, tolong cepat selesaikan tugas Kakang Kumbakarna. Lakukan. Baik. Melihat kakaknya itu, Sang Wibisana menangis dan memakamkannya secara layak, tetapi sebagai seorang adik, tentunya memiliki rasa kasihan dan iba kepada sang kakaknya dari mulai kecil sampai sekarang ia dipelihara oleh sang kakaknya itu. Sang Ramawijaya pun mengalihkan akan penghormatan yang layak untuk Kumbakarna karena ia telah membela akan negaranya, yaitu negeri Alengkadirja. Meskipun salah, ia tidak membela akan rajanya melainkan negaranya sebagai seorang ksatria yang mencintai negerinya, bukanlah sebagai musuh. Apalagi ia adalah seorang yang bijaksana dan suka mendekatkan diri kepada Sang Mahabharata. Menuju Sang Pencipta yang selalu kurindukan di dalam semediku.
Kumbakarna telah menjalankan karmanya dengan sempurna. Ya. Saya sedih. Kakang Kumbakarna telah tewas karena dia membela angkara murka kakaknya sendiri, Gusti Prabu. Iya, tapi dia tetap seorang pahlawan sejati dari negerinya. Itu kenapa kami menyelenggarakan upacara ini. Terima kasih, Gusti. Ayo. 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 Selamat jalan, Kanda. Tak perlu Romo.